Iya ya, dari suaranya tadi. Yap. Sementara dua hero setelah ini akan langsung diamankan oleh pemain dari RSGSG. Oh wow. Akan kemana mereka perginya? Ini XP-nya. Kalau dilihat dari hero-heronya Burn Express, Romer. gue kembali setuju dengan Benedettas yo. Ya sama, jadi balik lagi. Orang sisinya banyak gitu kan, dia pakai Unlife for Eye beres, dia mainin pasif beres gitu kan. Franco dan siapa nih? Oke. Ini udah 3 nih, ahli tarik nih. Sorry. Ahli Ahli. Yang bisa kebesarin lah, ada Astral Echo lah, jadi lebih enak buat nariknya dia. Oke, dan yang terakhir Johet XP lane kan? Johet XP. Ore! Kita akan melihat hero baru lagi. Tolong. Johet XP pak. Kuat Sakit. banget landingnya, Sakit. serius kuat banget. Enak ya dia smart missile. Smart missile aja orang gak ada yang mau ngedeket kan karena ada ejectornya itu. Iya. Ayo sini. Biasanya kalau mau main galak pakai Petrify pak. Pakai Petrify. Jadi Iya. tabrak, Petrify. Petrify. Unstoppable Force, duck. Ya. Udah nyalain roket kan, Petrify, Smart pukul-pukul missile-nya ejector. Boleh. Itu solo kill punya. Dan Atlas, counter inisiasi yang oke banget. Biasanya memang sering kita lihat kayak gitu ya, Franco muncul, Atlas muncul sebagai counternya. Ya pastinya big concernnya buat Arashi sekarang nangkap di belakang kan. Harus One-one-nya jangan sampai tiba-tiba pecah aja weakness point terus terbang ke atas. Iya, masalahnya kalau one udah pecah weakness point-nya, oke kita temen, kita satu tim. Tapi dalam keadaan ini Ya sorry hidup ya, masing-masing dulu ya. langsung bubar semua. Urusan Iya. urusan keselamatan masing-masing nih. mohon Betul, maaf nih. urusan keselamatan ya lu gua dulu dah. Gitu. One Martis itu pokoknya mohon maaf nih ya, saya bukan nggak mau bantu, saya bantu double kill lah, serius deh. Udah mendingan satu aja, terserah antara gua atau dia yang dikejar kan. Bukan One masih berani kali dia. Gue jadi berani ya, jadi kalau kalah pakai siapa lagi nextnya ya. Wait, itu dia. Ada pergerakan Roy bertemu langsung dengan D7 dengan skin MSC-nya. Rune Sentinel. Ini kemunculan Atlas yang kedua nih. Ai majang sakitnya. Tuh, di awal-awal tuh. Untuk early menurutku memang Beatrix ya kalah spell lah ya sama One karena ada Inspire. Tapi kalau nanti udah level 4 One yang agak hati-hati malah. Betul, ini udah tuh lihat udah berasa banget tuh. Udah berasa banget. Masalahnya One kalau swallow pet-nya connect itu adalah titik balik di mana dia bisa menghancurkan kita habis-habisan, Mbak. Wes, langsung dipukul begitu saja Atlasnya, tapi Atlas akan kamu maju enggak? Dia perfect match dulu pergi di area tersebut ataupun masih berputar-putar saja. Swallow pet-nya dilempar kembali, ada satu wave minion yang berhasil langsung dimakan. Masih cukup aman, di top lane juga masih bisa farming. Tapi ini 2 game berarti pressure-nya tetap di gold lane doang nih. Ya, rame banget di goldnya. Sedangkan dari Arashi mereka fokus untuk mungkin nge-clear ya di bagian XP-nya biar XP-nya nanti ini bakal cepat untuk nge-backup ketika ada turtle yang spawn. Yap. Sementara udah level 4. Ditembak sama meriam loh. Nyaris ya. Nyaris bolong punggungnya tadi di bagian bawah. Pergerakan antara Martis dan juga Jauhead. Mereka bersama-sama. Fredrin belum tahu atau seperti apa karena udah ada Roy pula yang hadir di area tersebut. Ditembak lagi. Ya, dicicil habis-habisan Sindanu. Nah itu tadi yang saya bilang Om. Iron Nokia connect barusan. Ya. Tapi masih ada Needles of Flower. Mau sampai MSC 2027 juga tidak akan bisa. Iya, harus dipancing dulu dan lagi-lagi turtle-nya di setup tapi ada pause teman-teman. Ada sedikit kendala seperti Let's go. Alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa. Let's go lagi. tadi turtle-nya di setup dan Waduh. Jektor. Nyaman sih sebenarnya. Ini Bray-nya slow banget masih sendirian di area tersebut karena rekan-rekannya masuk dari belakang. Tapi sudah tertembak. Coba lihat Roy dengan positioning yang jauh dari rekan-rekannya. Ini membuat dirinya jauh lebih aman lagi tapi dia di catch. Kali ini First Blood berhasil langsung diamankan. Dan ada satu pertukaran yang terjadi, bakat Atlasnya lenyap di area tersebut. Double kill untuk Siket dan Diablo tadi ngebuang satu flicker ya untuk dapetin kill balasan ke arah di Seven. Sebenarnya lumayan worth it tapi ya akhirnya turtle-nya dibuka sama Burn Express Om. Nah ya, mereka bisa dapetin tadi ya. Jadi untuk tim play-nya memang dari Burn Express mereka siapnya, mereka juga punya Valentina sebenarnya. Nah ini dia nih bahaya nih, harus mengeluarkan flicker karena kalau tidak bisa saja Inspire diaktifkan. Dia tadi kejar ke bagian dalam Pak, karena itu tadi Inspire-nya udah aktif banget tuh. Iya. Satu lagi weakness-nya kan. Iya satu lagi tinggal terbang doang udah. Beatrix hanya tawakal dan berikhtiar tadi hampir saja namun di tempat yang berbeda. Ada satu orang yang menjadi korban dan itu adalah D7. Ini dia. Ini yang sempat gue bilang instant pick off-nya itu loh. Durasi untuk Bloodhound yang lumayan lama dan udah fix banget langsung bisa kena gitu tanpa ada alasan apapun. Ya, dan itulah sebab kita sering melihat kan adanya kombinasi Franco dan Marksman seperti Khan. Terus ini juga ada Beatrix-nya di belakang dengan virusnya dia. Jadi itu main kombinasi aja. Iya, tapi Om ataupun Lim
sebagai Franco pernah nggak sih narik kayak begitu, dapat kita bloodhunt atau bitrik kita yang di sebelah yang jarak sedekat itu nembak arahnya salah. Wah, Wah, saya kebetulan belum, tapi kalau sampai itu terjadi, kayaknya kalau saya lagi stream tiba-tiba stream saya mati sendiri. Saya pernah, Pak. Saya bitriksnya. Wow, untung gak ketemu saya Bapak ya. Teman saya bloodhunt kemana, saya tembak kemana. Tapi pertempuran kembali terjadi, terjepit. Asura Aura, ada Mortal Coil yang udah dikeluarkan guna dengan satu Cyclone Eye. Bisakah dia kabur tersebut kan berusaha untuk bisa pergi, tapi ada efek slow yang memang udah diberikan, dibentangkan oleh Roy. Apa yang terjadi sama Diablo? Benedetta nggak motong tadi Om, pakai Jawhead dia motong. ya mungkin dia percaya dengan damage dari Smart Missile-nya. Roket-roketnya dia, dengan injektornya yang bisa dapetin shield. Cuman nggak siap juga karena dari belakang tadi Sikat tiba-tiba muncul. Dan dia ambil Ultimate Bray di sini. Itu dia, 3-0 untuk Valentina di awal. Boosting gold banget nih buat tentuin starting itemnya pakai apa dan Bloodhunt. Buset tuh kena lagi tuh kan ada Nibirus, tapi D7 masih berhasil selamat dengan flickernya. Hanya saja 1-1 di tempat yang berbeda. Akankah bisa mendapatkan karena Novaria, tapi Novaria seperti udah mengeluarkan flicker dan juga Braynya berhasil dihancurkan di area dari Turtle itu sendiri. Dan mereka Burn Express mendapatkan keuntungan kembali. Wow. Ini bahkan di orange-nya diinvasi, ini keuntungan berganda yang bakal didapetin sama Burn Express. Ini secara keseluruhan bahkan bukan hanya Diablo Om, menurut gua apa yang terjadi sama RSG? Kalau gue ngeliatnya mereka udah hilang sinkronisasi ya. Mungkin dari komunikasi mereka yang agak gimana gitu sekarang. Karena dengan tidak dimainkannya Khalid dan juga Badang, ini kayaknya dua hero ini yang paling sering dipakai deh buat Iya, scrim. ada satu puzzle yang akhirnya tidak bisa Iya, membuat semuanya itu bergabung gitu loh. Betul, lagi gak cocok aja. Betul, jalurnya, tapi ada satu Fataling dan juga Crossbow Tank udah mulai connect. Sementara itu Roy-nya masih berhasil kabur ke area yang berbeda. Satu orang mulai maju ke bagian depan Deciman dan udah mulai connect ke arah Donat. Masih ingin lebih, Martis dicolok lagi tapi ditembak oleh Astral. Gerakan yang bagus banget, rotasi yang baik. Memancing Fataling di awal adalah jawabannya ternyata. Waduh. Efek tahunnya tuh dari keluarin. Dan ada antivirus untuk ATM ya. Jadi tebel sekali, dan antivirus adalah salah satu jawaban untuk berhadapan dengan Jawhead. Yap. Sangat-sangat tebel sekali dia. Sangat tebal sekali, bisa Betul. ditahan sama Smart Missile dikeluarkan. Braynya sekarang udah punya satu Brute Armor lagi. Ditarik again and again. Iron Hook-nya Bloodhunt dikeluarkan. Cimanya berhasil selamat dan sekarang ATM lah yang harus menahan badan. Untung masih bisa selamat ya, pakai jurus dia Ale dan Retribution, larinya tuh kencang banget memang. Tapi ya, satu source-nya kebuang lumayan banget, Retribution yang nggak ada. Ini masalah yang paling utama, mid-nya ditukar. Tuh ketarik lagi tuh barusan tuh. Hey ATM mau pergi ke arah mana? ATM masih berhasil selamat. Akan ke Roy. Astral Recall-nya berhasil tapi D7 sendirian Fataling, rekan-rekannya hadir. Iron Hook-nya udah langsung dikeluarkan tapi gak kena siapapun. Roy-nya sedikit lagi Petrisa dan mungkin dia akan langsung pergi ke arah satu dinding tersebut, langsung ditungguin begitu saja. Nah loh, landing di situ. Mau kemana lagi, tapi Oki hadir untuk memberikan lagi ke arah Nibirus yang dia miliki. Damage-nya sudah mulai connect tapi belum begitu berasa. Tapi untuk kebaik time tadi dan Turtle spawn. Lagi-lagi dengan mid yang udah nggak ada. Aduh, Renner Apathy yang sakit Gak jadi banget. pulang. Ya, ini mulai ada sih permainan combo dari RG Slate SG ya. Dimana ya udah Astral Echo plus Rainer Apathy dan juga ada Iron Hook. Itu pada berbeda tuh. Buset, Valentina digebukin kayak begitu banget. Dan akhirnya mereka udah menemukan temponya di Seven. Siap untuk masuk ke dalam sebuah area pertempuran. Akankah ada Fataling di situ? Tapi Bray-nya! Bray pun langsung mengeluarkan dengan seketika. Lucian Kitty mundur ke bagian belakang. Dan mereka, pemain dari Burn Express, berhasil mendapatkan keuntungan kembali. Kondisi yang kurang bagus sebetulnya. Fatalingnya masih cooldown, baru ada sekarang dari lampu hijaunya terlihat banget. Lagi-lagi perfect turtle untuk Burn Express Om. Iya, mereka dapetin semua turtle-nya kayak ya udah mereka jalan, padahal tadi mereka yang lagi terdesak untuk composition dari tim fight-nya. Dan ini berarti membuka peluang yang tadi kita bilang One butuh item. Ini adalah hero yang kalau di pressure dari early game nggak dapetin item, ini dia bakal sulit. Tapi sekarang One-nya lebih leluasa. Didorong dong coba sama Deadly Cage-nya. Orang mau masuk rumput disuruh keluar lagi. Itu untung tank ya banenya ya. Ini rumputku akan langsung dilempar dengan ejector dan juga Fataling-nya. Hanya saja untuk kali ini Diablo masih berhasil selamat dari sergapan di Seven. Jadi dengan Unstoppable Force lumayan lah untuk beli waktu lagi dan ngebuang source-nya lumayan besar, flickernya juga kebuang dan bottom lane-nya di press habis. ATM pun mau nggak mau ya cuman paksa clear jalan. Karena nggak bisa ngeladenin Beatrix. Iya. Ya, mungkin orang bertanya-tanya, Bang itu tadi kok joinnya nggak kebanting, dia menggunakan ultimate-nya teman-teman ya, Unstoppable Force-nya. Oke, biar nggak bisa keangkat juga. Dan Betul. ya, ini dia untuk item build-nya sendiri. Tough Boots buat Franco ya. Mungkin untuk mengurangi dari efek sisinya, dan ada 2 steel leg plate yang dipakai dan 1
silence drop. Jadi benar-benar pecahan semuanya di sini. Ini buat si Franco-nya, buat Lucian QT. Tadi Atlasnya udah punya Immortal langsung, plus Rapid Boots jelasnya. Karena Conceal plus Rapid Boots itu ngebut banget. Kalau ketika dia sedang menggunakan perfect match. Masalahnya ini ternyata cuma banyak juga duitnya ya. Iya, oke. Web, itu dia terlihat satu area, satu kelompok, satu squad, satu tim kelihatan di situ semuanya. Loh, rame. Gitu. Loh, kelihatan ya. Menurutku sih dari Astral Echo yang buat dia lumayan broken selain daripada hitboxnya 200% ya. Iya enak Itu banget. lamanya kena di kakinya kita, 8 second. Betul. Plus kayak udah bawa Magic Sentry tambahan gitu ya. Yes, itu Ini Magic dia. Sentry tapi dibawa kemana-mana gitu loh. Terus nempel Pak. Terus Iya. ada slownya lagi. Makanya ini masih jadi priority juga kan yang ketika lepas pasti diambil gitu loh. Mhm. Kali ini objektifnya ke arah bottom turret, outer bottom turret. Lordnya udah mau ditarik juga nih sama Cemah. Tapi ya bedanya Martisnya juga udah mulai mantau nih dari Bray-nya. Tapi gue ngeri dijepit ini dari belakang loh. Hai, kita lihat dari minimap untuk Bray-nya. Akankah dan benar saja dia harus mengeluarkan Mortal Coil-nya sekarang untuk bisa menghindari lagi karena fatal yang akan dikeluarkan. Tapi Lucian Kitty melihat dari kejauhan akankah ada satu orang ditarik Iron Hook nggak kena karena siapapun dan Lordnya harusnya menjadi milik dari Burn Express. Ya, ini nggak bakal bisa dikontes sama sekali apalagi dari Diablo-nya sudah nge-show di bagian bottom lane tadi. Berarti memang langsung di-start dengan cepat oleh Burn X Flash. Masih mau Kalau lagi. dibanting bener aja dibanting, mau Franco sendiri juga dibanting udah. Mau pergi ke rumah tapi Lucian Kitty-nya masih berhasil dengan satu flicker, dia kabur dari area tersebut. Diablo-nya ngambil turret ya, karena memang menurut gua nggak ada yang bisa banyak juga yang dilakukan sama Jauhead. Dan Waduh. Cat juga ternyata. Tapi nggak ketahuan, Gak ketahuan. Sekarang ada ATM dilempar lagi dengan ejectornya. Udah ada pergerakan dari sisi Seven dan dia pun udah langsung terkepung. Itu namanya terciduk, Pak. Iya. The Ya, real karena terciduk. the real terciduk. Mungkin di awal Valennya nggak sadar, nggak ngeh gitu kan. Ah ya udahlah nggak ada. Tiba-tiba ada yang ngeh gitu kan. ATM-nya ngeh, dia maju ngebuka dan 1 kill ini mahal banget karena ada Lord sekarang yang menuju ke arah top lane. Itu bener-bener tadi Joyannya aku ingin pulang tapi malah nyawaku yang melayang. Tuh kayak begitu tuh Pak. Serius bener-bener langsung dikeroyok masa aja. Dan sekarang Bray-nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff dan ada pergerakan dari beberapa pemain yang dimiliki oleh Burn Egg Flash. Donat di bagian bawah masih free, Lordnya di atas. Berjalan sendirian, Bray di bagian tengah. Ada pergerakan dari Cima belum terkena. Dan juga udah ada Deadly Cat-nya yang siap menabrakkan ikan-ikan. Tapi untuk sekarang di Seven. Berharap menjadi Ultraman tapi malah hancur Menka karena sekarang. Immortalnya udah mulai pecah. Tapi malah di Seven yang benar-benar hilang. Dan benar saja ada 2 orang yang lenyap dari arah tersebut. Awas cuma ada Astral Recall dan ya udah masih bisa dihindarin. Nggak berhasil dapetin objektif apapun. Memang sih ini Lord yang pertama. Tapi ya inner turretnya tadi udah nggak ada. Jadi ini rugi banget ya Om ya. Iya, dan bahkan tadi terkesan memaksakan banget ya tadi. Sangat. Terlalu dalam dan ya akibatnya mereka bisa dibalikan secara langsung. Sangat-sangat cepat sekali. Wah. Dona ditembak sama sniper. Masih aman. Hey! Bisa menggocek 2 tempat. Itu kalau kena sakit banget tuh. Karena udah mulai punya item juga dari Roy. Untuk sekarang menurutku memang harus diturunin dulu temponya. Dari Burn Express sendiri dia harus bisa untuk pegang kendali lagi. Dia harus coba lagi untuk ngebuka zonanya. Tapi kalau misalkan memang ditanya agresif, kayaknya harus tetap agresif ya Om ya. Tetap sih ya, apalagi mereka lagi unggul 4000 gold juga ya. Dan ya keuntungan dengan adanya, mungkin dengan menggunakan Bane sendiri adalah dia punya movement speed tambahan dengan Ale yang dipakai. Buset ini dia aku kira Baywan ternyata bawa kawan dan 3 orang. Harus dihadapin ATM. Mencoba untuk ke buying time tapi dikejar dengan ada 1 konsil. Ditembak selesai. Iya. Selesai. Oke, coba di counter mungkin Diablo. Ini mau kemana lagi? Diablo dibalas. Udah lenyap aja. 1 untuk 1. Masing-masing XP laner lenyap. Ya, masih berimbang lah ya. Tapi ada Windtalker itu dia tadi. Item untuk Donat dengan one-one-nya dia. Jadi bakal ada sedikit movement speed ekstra dan juga dengan attack speed ekstra. Ini sih ketika udah punya Windtalker seperti ini seharusnya one-one-nya udah jauh lebih bersinar. Yap. Cuman lemparan-lemparan yang diberikan oleh Aras ini sakit-sakit semuanya dari Renata Pati. Kecolek lengan kanan dari atas. Kena lagi punggungnya. Harus ganti baju lagi tuh ke belakang. Buset. Udah bolong Pak punggungnya. Masalahnya kalau barengan bisa dapetin kill loh. Rainer sama Novarianya barengan gitu kan dapat kill loh. Dan malah sekarang dikuasain untuk Lordnya. Bahkan udah mulai berkumpul juga nih teman-teman dari Burn Express di arah Lord ya. Iya tapi ingat Cima dia punya 1 deadly catch. Dia bisa mendorong beberapa player tapi ditarik. Ada lagi pergerakan dari ATM. Untuk efek tone-nya siap untuk langsung dikeluarkan. Dan mereka Reset. dengan sangat cepat RSJS jadi usir mundur dengan sangat cepat loh. Lordnya berhasil di reset. Waduh,
Wah, donatnya langsung hilang 3/4 lah ya. Oke, ngumpulin darah dulu, nyari darah dulu dengan adanya para Konsil. pembalap yang bisa ditembak-tembakin. Tapi sekarang udah ada konsil, mereka mulai maju lagi ke bagian depan. Dan sekarang Fatalik Jakode ke arah beberapa player dan juga delegasi keluarga. Tapi mereka malah kehilangan dukungan 3 player yang sangat cepat. Double kill, tapi Okinya juga lenyap. Tapi one-one-nya udah menghilang pula. Hanya ada Siket seorang diri dan sudah dipastikan dia tidak akan bisa untuk melawan 4 player dari RSGSG. Lord kedua bisa diamankan oleh Aras JSG. Yang dimana momentum comeback mungkin aja bisa terjadi. Mungkin bisa dibilang inisiasi yang sukses lah dari Franco. Dan sebenarnya counter inisiatif juga udah rapi. Yep. Tapi yang masalah kayaknya tadi one-one-nya ya. One-one-nya telat masih ngisi darah tadi. Di purple buff dia tadi kan. Dia masih di sana jadi ada delay sedikit dan memang one-one-nya bisa dapetin Oki. Cuman 1 ditukarkan dengan segitu banyak. 4 pemain. Wow, itu sangat-sangat rugi sekali. Dari gold gap-nya 3.000 langsung dibalikkan. RSG mereka unggul untuk goldnya. Ini benar-benar terbalik ya keadaannya dan sekarang menjadi momentum untuk RSGSG. Mereka harus bisa membawakan itu semua. Ya, Ben-nya langsung kena bloodhound-nya, one-one-nya masih ada di purple buff. Memang benar Deadly Catch bisa dilepasin tadi, tapi udah terlambat semuanya memang. Karena udah pada menyala. Dan di belakang itu dia Novaria Beatrix yang menjadi permasalahan sekarang. Mungkin Beatrix tuh tadi nggak jadi terbang one-one karena Beatrixnya hilang duluan ya. Iya, udah pecah Iya. padahal tadi. Udah pecah, hampir pecah Om. Satu lagi satu tuh lagi kalau yang di belakang. ditembak udah. itu ini ilmu yang harus digunakan ketika lawan one-one gak sih? Karena dampaknya ke teman-teman juga gitu kan. Kayak tadi misalkan Beatrixnya tumbang. Tapi weakness point-nya nggak pecah. Jadi one-one-nya nggak sempat terbang. Itu guna juga gitu loh. Walaupun emang kejadiannya adalah tumbang. Dan wah ini posisi di Seven flankingnya bagus banget loh. Oke, di Seven sepertinya dia berhasil. Ketahuan. Dengan satu konsilnya, perfect match siapa yang akan Dapat. langsung dibanting dan badan saja. Beatrix berhasil mereka dapatkan mission complete. Wow. Flanking yang jauh banget dari belakang demi dapetin sosok gold laner Oki. Dan itu worse bahkan. Sekarang mau ngejar untuk yang lain ya? Iya, ini udah gak ada Beatrix kayak begini, udah langsung mereka berantemin aja nih sampai ke depan-depan base yang dimiliki oleh RSGSG. Ya, tapi mereka harus hati-hati juga masih ada Wah, Bloodhound-nya langsung connect lagi ke arah satu orang dan benar saja. Langsung dibalaskan, mereka tidak punya masing-masing untuk marksman-nya. ATM sedikit lagi tersisa, ada Delikas langsung mengusir ke arah beberapa player. Ditembakin dengan satu astralnya, tapi untuk di Seven mulai maju lagi ke bagian depan dan Cima berusaha untuk bisa mengimbangi dan juga mengiringi pergerakan dari di Seven. Dibanting dengan satu ejector dan juga udah satu flicker. Menghilang dengan sangat cepat. Ada pergerakan dari Siket yang mendadak berubah menjadi Martis Decolok langsung. Dicolok dan wah itu benar-benar bagus banget tadi pemilihannya juga untuk mundur, ditutupin juga ngebeli waktu buat di Seven dan Bray kali ini masih mau mengejar ke arah Cemas. Iya. Memang damage-nya kelihatan tipis tadi ya, tapi ya bahaya juga. pecah. Immortalnya pecah dari Siket. Wow, itu pecah rugi banget kan buat si Cat-nya. Karena ada kesempatan tadi buat dia pulang, cuman dia masih stay mungkin buat ilangin dulu ya minion yang masuk ke bagian top lane. Ya dia paksa clear tadi dengan Iya. kondisi darah yang udah nggak bagus juga. Red, orange buff diambil. Keuntungan sebenarnya sekarang lagi dipegang sama RSG, tapi jujur dengan hero momentum ini bisa dibalikin kapan aja sama Burning Express. Ini masih open ending ya, anybody's game. Ya. Jadi tinggal siapa yang bakal buka duluan, tergantung dari roamer mereka antara Lucian dan juga dengan di Seven tadi. Oke. Sep ditembak lagi, udah enak banget. Koko kalau udah punya Astral Koya tuh udah hati-hati deh. Jauh-jauh deh lu pada deh. Yang penting tuh pakai enchantment talisman. Hmm. Karena cooldownnya lumayan lama ya. Ya. Lu nungguin cooldownnya biasanya nggak sampai dapat 2 kali ketika lagi buka mesin ulti gitu kan. Dia nggak spam enak ya kalau dengan ada enchanted ya. Wait, tertarik tapi tidak ada problem tapi ternyata Oki di situ ditembak. Waduh. Rennernya connect semua, Renner apatinya Telat connect dulu, Pak. dari ultimate-nya dan 2 basic attack dari Rennernya juga connect lenyap lah sudah. Kenyang itu tadi ya. makan Kenyang dulu. banget. Bagus ya. Itu sniper semua loh. Kalau panik, kalau kita yang main panik kan kadang nggak kena tuh. Wow kalau saya sih tembak jelas nggak kena. Betul. Terus diomelin. Iya pastilah. Watch. Cima sakit banget itu Novaria. Nah, ini udah mulai jadi mereka tinggal lempar skill aja ya ke depan. Oke, dibanting dan kesempatan untuk langsung membuka. Hanya saja dari Lucian Kitty menjauh dari rekan-rekannya adalah pilihan yang sangat-sangat baik karena one-one dilemparin lagi semakin jauh dia mengejar satu weakness point dan semakin bernafsu lenyaplah sudah one-one-nya mengejar satu weakness point yang ada di dalam tubuh dari Lucian Kitty untuk membuka dari satu crossbow tanknya dan tidak bisa. Malah mereka kehilangan lagi. Terlalu bernafsu sepertinya Donat. Masalahnya weakness pointnya tadi satu itu kayak nggak bakal bisa dipecahin dari modal basic attack gitu. Udah harus pakai swallow pad ya. Itu udah harus pakai swallow pad. Kenapa? Karena itu di bagian belakang dan sekarang malah 3 dari 4 lawan 5. Yep. Oke. 18 detik lagi. Donat baru akan hadir.
Ada Penetrate yang udah langsung dikeluarkan. Lucian Kitty batal linknya connect. Menjadi sebuah momentum lagi untuk Burn Express di mana. Untuk Oki pun langsung menghilang di mana itu adalah GPS yang dimiliki oleh beberapa player ataupun salah satu player yang dimiliki oleh Burn Express dan juga satu orang. Ada Winter dikejar oleh Siket. Tidak mau mengejar karena Diablo punya ejector dan itu menambahkan movementnya lagi. Wow, dengan adanya Decimate Curian, dia bisa dapetin kill yang mahal banget dan belum selesai bahkan Flicker. Wah. Dikejar kali ini Roy yang bakal menjadi target di Seven. Siap dari Buset bagian loh. belakang. Masih punya ejector dan masih bisa selamat sepertinya dengan movement speed yang lumayan cepat. Oke, kesempatan untuk mereka dengan satu wave minion akan bisa mengantarkan ke arah kemenangan karena hanya ada 2 orang. 9 detik lagi Lucian Kitty baru hadir. Di Seven cukup bernafsu, masuk ke bagian dalam, belum lagi ATM dengan Minion. seperempat darahnya. Ditembakin Roy-nya, berhasil Base-nya. untuk mundur ke bagian belakang, tapi itu base-nya. Burn Express kembali.